Halo semuanya, jadi di sini kami dari kelompok BTN akan mewawancarai warga sekitar. Sebelumnya saya Lucky Wahyu, Saya Naila Aulia. Saya Dewi Anggraini. bersama Mas Wayan. Nah, di sini kita akan mewawancarai Mas Wayan. Mas mau tanya usianya sekarang berapa? Usianya sekarang 23 tahun. 23 tahun. Oke, kalau boleh tahu tinggal di sini udah berapa lama? Tinggal di perumahan BTN sekitar udah 18 tahun di sini. Kemudian bahasa yang dipakai sehari-hari biasanya bahasa apa, Mas? Bahasa sehari-hari untuk kalau di rumah itu bahasa daerah sendiri, bahasa Bali. Kalau di luar bisa menyesuaikan. Kalau sukunya suka Mas. Kalau dari susunya suku Bali. Yaudah itu aja Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Jadi dari analisis yang kami dapatkan, terutama dalam analisis mengenai Pak Wayan ini, kami mendapatkan berbagai teori dari berbagai tokoh. Pertama dari Max Weber, bagaimana tindakan sosial memengaruhinya. Jadi tindakan sosial yang didapatkan adalah tindakan sosial tradisional, yang dimana Pak Wayan ini sudah mengikuti agama dan adat Bali sejak lahir. Jadi kalau kata Max Weber itu, ini adalah tindakan sosial tradisional, yang dimana mereka setelah mengikuti tradisi yang sudah ada tanpa banyak pertanyaan lagi. Selanjutnya adalah myth, yaitu diri dan masyarakatnya sendiri, mind and self-nya. Identitas Pak Wayan ini terbentuk dari lingkungannya tersebut. Walau dirinya asli Bali, dia pakai bahasa Indonesia yang dimana sehari-hari ini menyesuaikan diri terhadap masyarakat sekitarnya, tetapi dirinya tetap menjaga budaya yang dimilikinya. Selanjutnya adalah interaksi simbolik bloomer. Ada simbol-simbol Swatika Hindu dan juga ada tempat pura di mana tempat ibadah dari Pak Wayan ini. Ini adalah contoh bagaimana simbol memberikan makna dalam hidupnya, seperti yang dijelaskan dalam teori interaksionalisme simbolik bloomer. Contoh dalam simbol Swatika, yang dimana dalam simbol tersebut adalah simbol yang paling disucikan dalam tradisi Hindu. Jadi orang Hindu ini menjelaskan dirinya terhadap simbol ini karena di simbol ini memiliki tradisi yang sangat panjang dan sangat disucikan dalam Hindu. Maka tersebut ada simbol di atas rumahnya Pak Wayan ini. Dalam teori Anthony Giddens, yaitu identitas sosial dan personalnya, jadi Pak Wayan ini sudah tinggal sekitar 18 tahun di perumahan BTN, dan Pak Wayan ini tetap menjaga identitas Balinya. Giddens menyebut ini sebagai keseimbangan antara identitas personal dan sosialnya tersebut. Jadi Pak Wayan tetap menjaga identitas atau keaslian dari dirinya. Contoh dalam bidang agamanya tadi, dia tidak mengubah agamanya sendiri. Selanjutnya dalam teori James Coleman, pilihan rasional, Pak Wayan ini tetap setia pada agamanya. Jadi ini bisa dibilang adalah pilihan rasional Pak Wayan sebagai manusia, yang dimana dia tetap teguh dan tetap kukuh terhadap pendirian dan keputusan yang dipikirkannya. Seperti kata Coleman, ini adalah pilihan rasional yang dipilihnya. Halo semuanya, selamat siang. Jadi di sini kami akan mewawancara bersama Om Sony. Nah, jadi di sini kami akan menanyakan tentang usia, berapa lama tinggal di sini, suku, sama bahasa yang digunakan sehari-hari. Om, kalau misalnya usianya sekarang berapa? Sekarang usia 60. 60. Terus kalau sukunya apa, Om? Sukunya Batak. Nah, terus kalau bahasa sehari-hari yang digunakan apa? Kalau bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya tinggal di sini udah berapa lama, Om? Tinggal di perumahan ini dari tahun 2006. 2006. Jadi kurang lebih ya 17 tahun. 17 tahunan. Om, kalau misalnya bahasa Batak bisa apa enggak? Bisa tapi udah jarang dipakai. Jarang digunakan. Iya. Itu cukup sekian. Terima kasih. Makasih ya, Om. Terima kasih, Om. Oke, kita masuk ke dalam warga yang kedua, yaitu Bapak Sony. Bapak Sony ini adalah orang yang berasal dari suku Batak dan jelas Islam sebagai agama yang dianutnya itu. Dan dalam teori Max Weber, yaitu tindakan sosialnya, dia masuk ke dalam tindakan sosial tradisional karena secara konsep dia dari lahir juga adalah orang Batak. Dan dia sebagai orang Batak tentunya bisa menggunakan bahasa Batak itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa secara konsep dia masih tradisional, masih bisa menggunakan bahasa Batak tersebut. Dan kemungkinan yang terjadi
bukti adalah dia masih mempertahankan jiwa Batakannya karena bisa terlihat dari muka dan ekspresi dan bagaimana Bapak Sony berbicara. Selanjutnya adalah teori mate, yaitu diri dan masyarakatnya. Identitas Bapak Sony ini hadir dalam jiwa dan karakternya. Meski bahasa dan simbol-simbol dari Batak ini sudah hilang, sudah jarang digunakan di Indonesia, tetapi Bapak Sony ini tetap memiliki jiwa dan diri yang masuk dalam masyarakat Batak. Selanjutnya dalam bloomer, yaitu interaksi simbolik. Nah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, rumah Bapak Sony ini minimalis tanpa ada simbol-simbol Batak ataupun simbol Islam yang secara konsep udah jadi mayoritas. Simbol Islam pun tidak terlihat karena secara konsep Islam tidak memperkenalkan banyak-banyak simbol dalam ajaran agamanya. Dan kalau misalnya ditanya tempat pribadi Islam kan di masjid, jadi tidak ada tempat beribadah secara langsung. Selanjutnya dalam Anthony Giddens, yaitu identitas sosial dan personalnya Bapak Sony. Bapak Sony memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-harinya. Jadi identitas Bapak Sony, walaupun dia termasuk dalam suku Batak, tetapi dia tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Karena secara konsep, lingkungan yang dimasuki oleh dirinya sekarang adalah lingkungan Indonesia yang bebas, yang banyak, yang lebih luas. Jadi tidak bisa menggunakan bahasa Batak secara langsung. Tetapi dia tidak kehilangan jati diri Bataknya. James Coleman, yaitu pilihan rasional Bapak Sony ini, walaupun bahasanya dia sudah sekitar 17 tahun berasal dan tinggal di perumahan Beten ini, lingkungan yang dia dapatkan di sini itu menyebabkan dia mengharuskan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi walaupun bahasanya dia orang Batak, pilihan rasional yang diambilnya adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-harinya, yang mana itu terjadi di lingkungan Beten ini. Saya sebagai kameramen Dava Novalini menutup wawancara kami di BTN. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.